Shalom. Ya, selamat pagi dan juga selamat datang kepada setiap jemaat Tuhan yang dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ya, kita bersyukur dengan Tuhan karena kita sudah masuk di dalam PKPP dan kita sudah melihat keadaan COVID di dalam negara kita semakin lama semakin pulih, puji Tuhan. Dan oleh sebab itu, kita tetap bertekun untuk berdoa dan juga mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap terima kasih. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Engkau Allah yang setia menjaga kami dan juga Allah yang penuh dengan belas kasihan. Oleh sebab itu Tuhan, pertama kali kami mau mengucap syukur kepada Engkau. Karena kami tahu kasih setiamu tidak pernah berubah. Dan kasih setiamu Tuhan kekal selama-lamanya. Dan untuk ibadah pada pagi hari ini, saya menyerahkan dalam tangan-Mu supaya Tuhan menyertai kami dari awal sampai selesainya ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, dan saya juga berdoa supaya jemaat Tuhan yang menyertai ibadah ini, dimanapun mereka berada, saya serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati dan Engkau menyertai mereka. Biar semua orang yang mengikuti ibadah ini akan diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan Engkau sertai semua yang akan terlibat pada hari ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, untuk meneruskan acara pada pagi hari ini, jadi kita akan dipimpin oleh tim pujian penyembahan, dan selepas itu nanti kita akan menjemput Pastor Henry daripada Greek untuk menyampaikan firman Tuhan, dan di akhirnya nanti kita akan ambil masa untuk berdoa. Oke, saya persilakan tim pujian penyembahan. Shalom semua, kita bersyukur karena kita bertemu lagi dalam ibadah online pada hari ini. Dimanapun kita berada, dimanapun saudara dan saudari mengikuti ibadah online pada hari ini, mari kita berdiri semua dengan penuh semangat. Kita berdiri, sama ada saudara dan saudari bersama dengan keluarga, kawan-kawan atau sendiri. Mari kita berdiri semua, kita mau memuji Tuhan pada hari ini, amin. Yesus itulah satu-satunya. Kita memuji Tuhan dengan penuh semangat dan juga bertepuk tangan. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali bawa kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali bawa kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Mari kita tepuk tangan sama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita terus menyembah Tuhan.
kita sediakan hati kita. Kita katakan bahwa pada hari ini Yesus adalah kemenangan bagi saya. Haleluya, ku menyembah-Mu. Kita sama-sama fokuskan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sekali lagi ku menyembah-Mu. Dalam kudus hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi. Yang terakhir pemulihan terjadi di sini. Mari kita berdoa. Oh haleluya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang memerlukan pemulihan dipulihkan oleh Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa di sorga. Kami terus mohon supaya Roh Kudus-Mu akan melayani setiap pribadi kami Tuhan pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami undang supaya Roh Kudus-Mu yang akan terus memimpin dan menyertai kami. Urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Masa dan tempat saya berikan masa kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Salam saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada pada hari ini. Pada hari ini mari kita bersama-sama belajar atau mengetahui tentang satu tema yang saya bawa, yaitu harapan yang sejati atau jaminan yang pasti. Maka dengan itu, mari kita sama-sama membuka di dalam Perjanjian Baru, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16, yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya
tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perkataan yang kita mau dengar di sini, kepastian yang kita mau tahu di sini saudara-saudara, adalah barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti itu adalah satu jaminan yang pasti. Kemudian yang berikut, mari kita lagi membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Di sini juga terbukti bahwa waktu orang tidak ada harapan lagi, waktu merta tidak ada harapan lagi tentang Lazarus, tetapi Yesus menjawab. Yesus berkata, "Akulah jalan kepada kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya." Artinya saudara-saudara, maka dengan itu mati itu pasti, tetapi bukan maut. Sekali lagi Yesus katakan, dia akan, apabila kita percaya kepadanya, kita akan bangkit pada satu hari nanti. Karena Yesus sudah bangkit di antara orang mati. Karena Yesus sudah hidup di antara orang yang sudah begitu tidak ada harapan lagi. Karena di dunia ini saudara-saudara, tidak ada lain yang boleh hidup sama seperti Yesus. Hanya Yesuslah jalan kebenaran, kebangkitan dan hidup. Oleh itu saudara-saudara, pada hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita yakinkan diri kita, supaya jangan lagi kita menyembah elah-elah yang lain, melainkan Yesus. Karena Yesus sudah beri jaminan kepada kita. Yang berikut saudara-saudara, kita kembali melihat satu bukti lagi yang dikatakan oleh Raja Daud, yang tertulis di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, di mana mengatakan bahwa Allah itu adalah pelindung kita. Dan yang berikut dia berkata juga, jangan takut sekalipun wabak atau penyakit akan sampai kepada kamu. Maka jika kamu percaya kepada Allah, Allah akan menjadi benteng perlindungan kamu, katanya. Maka dengan itu saudara-saudara, pada hari ini, apapun yang menyerang kepada kita, apapun yang keadaan di dunia ini, bagaimana ancaman sekalipun, dia tetap melindungi kita. Oleh itu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini, hari yang berbahagia bagi kita untuk selama-lamanya. Tapi persoalannya saudara-saudara adalah sama ada kita sekarang mengambil keputusan untuk percaya atau tidak. Karena waktu Yesus berkata kepada Marta, dia berkata, "Percayakah engkau akan hal ini?" Maka jawab Marta, "Ya, aku percaya." Dan pada waktu yang sama, Lazarus bangkit daripada kematiannya dan hidup kembali. Oleh itu saudara-saudara yang kita kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, di akhir-akhir ini, di masa-masa kesukaran seperti ini saudara-saudara, itu adalah perkara yang menguatkan kita, membuktikan bahwa semua yang tercatat di dalam Alkitab itu adalah benar dan perlu kita hayati, perlu kita ikuti. Oleh itu, apapun latar belakangmu, bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun kekecewaanmu selama ini, bagaimanapun pengharapanmu sudah pudar selama ini, kembalilah, datanglah kepada Yesus. Karena di dunia ini tidak ada siapapun yang boleh menjamin, memberi kehidupan, memberi kebangkitan selain daripada Yesus. Tiada siapapun, sekali lagi, tiada siapapun yang menjanjikan keselamatan itu. Sekalipun kita menggunakan mungkin baju kelis peluru dan sebagainya, tetapi tidak akan menjamin. Tidak sama seperti dengan janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu akan hidup selama-lamanya. Maka dengan itu saudara-saudara, kenapa? Kenapa saya berkata demikian? Sebab Yesus sudah mengalami semua itu. Yesus sudah mengalahkan maut itu. Dia sudah tinggalkan, hancurkan kuasa maut itu. Sehingga pada ketiga hari, dia bangkit di antara orang mati. Dan artinya
Dia menghapuskan segala kuasa maut itu. Maka dengan itu saudara-saudara, ingat, satu saja jalan untuk kita diselamatkan, hanya melalui Yesus. Tidak ada jalan lain lagi. Dia juga berkata, Yesus juga berkata, akulah pintu. Masuklah melalui aku. Kemudian satu jaminannya lagi. Dia berkata, marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan berikan sentosa kepadamu. Dalam Mazmur 23 ayat 1 juga mengatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dia membawa kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Ini bermaksud dia memberi ketenangan kepada jiwa-jiwa yang putus asa. Jiwa-jiwa yang tidak punya harapan lagi. Jiwa-jiwa yang sudah hancur, tidak punya apa-apa lagi. Dengan itu saudara-saudara, yakinlah, marilah, datanglah kepadanya selagi pintu dibuka bagi kita semua. Apapun pelanggaran kita selama ini, apapun kehidupan kita selama ini, itu Yesus sudah tahu. Apabila kita datang kepadanya, sekalipun dosa kita merah seperti kain kesumba, tetapi Yesus atas kematiannya di kayu salib telah memutihkannya seperti bulu domba yang putih. Oleh itu saudara-saudara, jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Apapun melanda kita, apapun melanda di dunia ini, hanya satu jalan saja, yaitu berharap kepada Yesus. Datang kepada Dia, dimanapun engkau berada, apapun situasimu, bagaimanapun, datanglah kepada Yesus. Percayalah, karena sudah terbukti waktu Marta tidak punya harapan lagi, melihat Lazarus yang sudah pergi tinggalkan mereka, tetapi Yesus datang. Pada waktu itu Yesus membangkitkan Lazarus. Oleh itu saudara-saudara, sesuai dengan tema yang saya angkat ataupun yang saya bawa kepada kita semua pada hari ini, yaitu harapan yang pasti atau jaminan yang pasti. Maka dengan itu saudara-saudara, sekali lagi, tidak ada lagi harapan kita selain daripada Yesus. Tidak ada yang berjanji seperti janji Yesus. Oleh itu, marilah kita nikmati hidup yang kekal ini hanya melalui Yesus. Maka dengan itu, sebelum saya menutupi semuanya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami menikmati janji-Mu, karena kami mengetahui janji-Mu yang pasti. Kebenaran yang telah Engkau berikan itu adalah sungguh-sungguh, dan itu kami tidak dapati di dunia ini, melainkan dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mengampuni kami, karena Engkau memberi harapan kepada kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekarang kita akan ambil masa ini untuk berdoa, khusus berdoa untuk negara kita, supaya Tuhan akan terus melindungi kita dan Dia akan terus menjauhkan kita daripada penyakit COVID-19. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena sama-sama kita yang ada di dalam negara Malaysia, apapun agamanya, jadi saya percaya dia akan tetap berseru kepada Tuhan. Nah, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari saya ajak kita berdoa dimanapun kamu berada, kita berdoa untuk negara kita, supaya Tuhan melindungi kita dan juga orang yang ada di barisan depan, jadi mereka terus dipakai Tuhan untuk merawat orang-orang yang mengalami penyakit COVID ini. Mari kita doa sama-sama. Bapa kami di dalam sorga, kami datang kepada Engkau. Kami mengucap terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mau katakan datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, pemerintahan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau yang memerintah di dalam hidup kami dan juga di dalam hati kami. Supaya Tuhan akan menyertai kami dan menguasai hidup kami. Agar kami akan terus semakin hari semakin setia dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Oh Bapa di sorga, pada saat ini kami mau ambil peluang ini Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur, untuk berterima kasih ya Tuhan,
kerana Engkau telah menjaga negara kami Malaysia daripada penularan COVID ini. Terima kasih ya Tuhan kerana kami melihat kesan daripada PKP yang telah dilaksanakan sejak bulan Mac ya Tuhan sampai hari ini. Tuhan Engkau telah menggunakan semua yang di barisan depan untuk merawat dan juga untuk melakukan tugas mereka supaya dapat mematahkan dan juga menghentikan penularan wabak COVID ini. Dan Tuhan, lebih daripada itu kami terus berdoa supaya campur tangan Tuhan Yesus bersama dengan semua petugas-petugas yang ada supaya penyakit ini akan lenyap daripada negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga Bapa di sorga, saya mau berdoa untuk setiap pesakit-pesakit yang mengalami kes positif COVID. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau terus melindungi mereka, menyertai mereka ya Tuhan, supaya walaupun mungkin ada perasaan khawatir dan takut, tapi Tuhan Engkau menyertai mereka. Dan kesembuhan, kami doa dalam nama Yesus, Tuhan akan memberi mereka kesembuhan. Dan khususnya Tuhan, kami berdoa untuk doktor-doktor dan juga nurse yang merawat mereka, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai mereka, beri hikmat dan beri mereka Tuhan pelindungan dan juga penyertaan-Mu ada bersama dengan mereka. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah kemurahan Tuhan akan sentiasa dirasakan di dalam negara kami. Dan pelindungan-Mu ya Tuhan akan sentiasa menyertai negara ini ya Tuhan. Oh, terima kasih Bapa di sorga, dan kami memuji nama-Mu kerana Engkau menyertai kami dan juga Engkau campur tangan di dalam negara kami Tuhan untuk melawan penularan penyakit COVID ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk negara-negara yang ada di sekitar kami, baik di negara Asia dan juga di seluruh dunia. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau terus menyertai, melindungi, dan juga Tuhan Engkau menolong setiap orang-orang yang ada di barisan depan supaya di mana-manapun negara yang mengalami penularan penyakit COVID ini, Tuhan Engkau akan campur tangan, Engkau menyertai mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Dan juga saya berdoa secara khusus bagi semua anggota tubuh Kristus. Saya serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, saya berdoa supaya Engkau melindungi kami daripada segala sakit penyakit bahaya dan juga lebih lagi Tuhan, yaitu kerohanian kami. Kami mau Tuhan supaya semasa negara kami dilanda oleh penyakit COVID-19 ini Tuhan, Tuhan biarlah tangan-Mu Tuhan yang menyertai kami dan kuasa-Mu ya Tuhan yang melindungi kami supaya kami akan terus kuat dan teguh di dalam iman kami sebagai tubuh Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Dan juga secara khusus kami serahkan jemaat-jemaat yang ada dimanapun mereka berada, di kampung dan juga di bandar, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang akan melindungi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan Bapa di sorga, kami berterima kasih oleh kerana pada bulan Jun ini Tuhan, kami sudah mulai melihat ada pemulihan dan ekonomi mulai bergerak oleh kerana ramai sudah yang turun untuk bekerja. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dimanapun rakyat Malaysia bekerja, Engkau melindungi kami daripada bahaya dan juga penularan wabak penyakit COVID ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan Tuhan, secara khusus kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di negara ini Tuhan. Engkau terus memberkati, melindungi dan menyertai. Terima kasih Bapa di sorga. Dan secara khusus saya mau serahkan hamba-hamba-Mu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka melayani, khususnya di pelayanan OA, saya serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, beri pelindungan-Mu, beri penyertaan-Mu. Engkau Tuhan Immanuel yang akan menyertai setiap hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita menutup acara kita dengan doa, jadi saya mengucap terima kasih banyak kepada Pastor Henry yang telah menyampaikan firman Tuhan dan begitu juga yang memimpin kita dalam pujian penyembahan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami datang kepada Engkau. Kami tahu Tuhan Engkau
selalu rindu untuk mendengar kami berseru kepada Engkau, dan oleh sebab itu Engkau sentiasa berfirman, berserulah kepadaku. Maka hari ini Tuhan, kami mau katakan terima kasih untuk firman yang Engkau telah sampaikan, dan firman-Mu yang meneguhkan kami, dan firman-Mu adalah pelita yang akan menerang jalan kami. Oh, terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati dia, melindungi dia, dan juga Tuhan Engkau menyertai keluarganya. Dan seterusnya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan kami ke depan. Tuhan menyertai kami semua, dan juga Tuhan akan melindungi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ya Bapa di sorga, kami mengucap terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Dan terima kasih kerana menyertai kami dalam ibadah ini. Kami mengucap syukur dan serahkan semua ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya kita katakan amin.